Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik pasti di rumah masih sehat-sehat kan? Dan pastinya harus menjaga kesehatan. Adik-adik masih inget gak cerita tentang minggu lalu tentang apa? Cluenya itu bangunan-bangunan adik-adik. Apa? Iya. Yang benar itu adalah membangun gereja atau bait Allah. Ezra dan Raja Kores yang membangun bait Allah adik-adik. Nah, hal yang ingin disampaikan melalui cerita minggu lalu yaitu adik-adik harus selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik ngomong-ngomong soal gereja, kakak jadi sedih nih gara-gara minggu ini kita ternyata masih belum bisa sekolah minggu bareng di gereja ini. Halo Kak. Halo Kak Stefanus. Kenapa mukanya sedih? Iya nih Kak, soalnya minggu ini ternyata kita masih belum bisa sekolah minggu bareng sama adik-adik yang di rumah. Jangan sedih Kak, karena kita masih bisa bernapas dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh sedih, kita harus bersukacita. Daripada kita bersedih, mendingan kita bersukacita dan bernyanyi Kak. Bernyanyi apa tuh Kak Stefanus? Bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Oke, musik. Bangkit berdiri adik-adik. Kita bergerak ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dan kita lipat tangan dan tutup mata dan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu ini Tuhan, telah memberkati kami dari hari-hari dan jam-jam Tuhan, dari pagi hingga malamnya dan setiap hari juga Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan dan beribadah. Bimbing kami Tuhan, bukalah hati kami agar kami dapat mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa, kita mau memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Yesus memanggil. Musik. Bangkit berdiri adik. Ayo Kak Stefanus. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang
bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sekali lagi. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kak Stefanus, selama seminggu ini kita mempunyai adik-adik yang berulang tahun. Tidak hanya adik-adik, ada juga kakak yang berulang tahun. Wah, siapa aja tuh Kak? Yaitu ada Kak Yolanda tanggal 8 Maret. Dan juga ada adik layak kita yang berulang tahun tanggal 8 Maret juga, yaitu Lira Kalista. Ada juga Kak, tanggal 10 Maret yaitu Evan Karundeng. Dan juga ada tanggal 11 Maret, ada Clarissa Abbas, kemudian ada Kalia Putri Sofyan, dan Benaya Rezon. Dan juga tanggal 12 Maret ada Aditya Nehemia. Tanggal 13 Maret ada Tristan Immanuel. Dan juga Kak, tanggal 14 Maret itu ada Liendra Feliza Ele dan Albion Ezekiel Pati dan Mikhail Dava Lorenzo. Nah, untuk nama-nama yang sudah disebutkan, Kakak Matthew dan Kak Stefanus ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian semua. Nah, tidak hanya itu, Kak Matthew dan Kak Stefanus mau memberikan hadiah, yaitu berupa nyanyian. Kita mau bernyanyi Umur Panjang ada di tangan kanannya. Musik. Umur panjang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan mari kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Musik. Nah, firman Tuhan ku dengar, ku tanamkan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong wadaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanamkan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami, berikanlah kami hati yang mau mendengarkan, agar firman yang kami dengar pada saat ini boleh tumbuh dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka dari Ezra 7, Ezra pasal 7, ayat 1 sampai 10.
Ya, Ezra ada di Perjanjian Lama, Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita baca, Kak Iren baca, adik-adik mengikuti ya. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pula dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, adik-adik, kisah yang kita baca tadi dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 ini menceritakan tentang kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, kalau adik-adik tadi baca, terus adik-adik perhatikan, ada satu nama tokoh yang disebut memimpin bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Nah, siapa kira-kira adik-adik nama tokoh tersebut? Ezra. Nah, Kak Iren nggak tahu nih di rumah nyebutnya pada bener apa enggak ya. Pokoknya tokoh yang disebut tadi adalah Ezra. Nah, kalau adik-adik ikutin cerita minggu lalu di kelas tanggung yang diceritakan oleh Kanovi, di sana juga diceritakan mengenai Ezra. Ezra adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, Ezra juga itu seorang yang banyak belajar tentang Taurat Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat dari bacaan kita tadi di Ezra 7 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa Ezra adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Jadi selain seorang yang taat, Ezra ini adalah orang yang ahli kitab. Nah, adik-adik, dari keahliannya dia ini dalam menguasai kitab-kitab tadi, Ezra itu berusaha memahami adik-adik, kenapa sih bangsa Israel ini harus masuk ke dalam pembuangan di Babel. Nah, lalu adik-adik, ketika Ezra sudah mengetahui kehendak Tuhan, kan tadi dia belajar banyak ya tentang Taurat Tuhan. Dia bertanya-tanya, kenapa sih mesti dibuang di Babel selama 70 tahun? Nah, akhirnya Ezra sudah mengetahui kehendak Tuhan. Setelah dia mengetahui kehendak Tuhan, Ezra bertekad, ia harus mengajarkan firman yang tadi dia baca ke bangsanya, ke bangsa Israel, agar mereka bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tekad Ezra untuk mengajarkan mengenai firman Tuhan kepada bangsanya ini, dia tunjukkan dengan sikap yang takut akan Tuhan. Nah, dia berharap kalau Ezra menunjukkan sikap yang takut akan Tuhan, bangsa Israel juga bisa menunjukkan sikap yang sama. Nah, Ezra tahu adik-adik, kalau sikap takut akan Tuhan, dengan memiliki sikap takut akan Tuhan, Tuhan itu akan selalu menopang, melindungi kehidupannya dan bangsanya sehingga mereka tidak lagi dibawa penjajahan bangsa lain seperti sekarang dalam masa pembuangan. Makanya Ezra menunjukkan sifat yang takut akan Tuhan. Dia berharap semua bangsa Israel juga bisa melakukan hal yang sama seperti dirinya. Nah, adik-adik, kalau kita kembali lagi ke cerita-cerita tadi, satu hal yang adik-adik bisa ingat adalah Ezra mengisi hidupnya untuk mencintai firman dan Taurat Tuhan.
Tahu dari mana Kak Iren? Ya iya adik-adik, tadi kan dibilang ya, dia adalah seseorang yang ahli kitab. Dia juga orang yang menunjukkan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dari sana kita bisa tahu bahwa Ezra itu mencintai firman dan Taurat Tuhan. Tapi adik-adik gak cuma sampai di pinter tentang Taurat Tuhan atau mencintai firman Tuhan, tapi Ezra juga menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan tuh maksudnya apa ya? Jadi firman Tuhan yang dia pelajari tadi dan dia menjadi ahlinya tadi, ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Gimana ngelakuinnya? Nah, dia lakukan dengan membagikannya kepada bangsa Israel. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan cerita dari Ezra, bagaimana hidup Ezra, bagaimana tekad Ezra mau mengajarkan mengenai firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa pelajarannya yang bisa kita ambil dari cerita Ezra tadi untuk adik-adik bisa lakukan sekarang? Nah, yang pertama adik-adik, kalau adik-adik memperhatikan cerita tadi, dikatakan bahwa orang percaya, yaitu adik-adik, Kak Iren, kita semua, diajarkan bahwa Tuhan Allah akan selalu menjaga dan memelihara umatnya jika kita semua berada di dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat cerita Ezra tadi, dia patuh, dia taat, dia mau rajin mendalami mengenai firman Tuhan, dia juga mau membagikannya. Hal yang sama juga dari cerita ini diharapkan ada dalam diri adik-adik. Nah, tadi kita udah belajar dari Ezra, sekarang adik-adik yang diminta. Adik-adik mulai sekarang tumbuhkan kerinduan untuk membaca, merenungkan, dan mendalami firman Tuhan. Jadi adik-adik baca Alkitab bukan cuma setiap hari Minggu karena kebetulan sekarang disuruh buka Alkitab sama kakak sekolah minggunya. Baca Alkitab bukan cuma karena ada tugas dari sekolah, harus ngisi buku. Bukan cuma karena disuruh mama, disuruh papa kalau nggak baca Alkitab dimarahin. Bukan seperti itu adik-adik. Kita belajar dari Ezra. Dia mau hidup taat kepada Tuhan, adik-adik juga sama. Adik-adik mau hidup taat kepada Tuhan, salah satunya kita mau rajin membaca firman Tuhan. Nah, sesudah kita baca jangan lupa kita ingat, apa ya dari bacaan ini maksud Tuhan untuk kita? Aku mesti ngapain setelah baca ayat ini? Nah, sikap untuk selalu mau membaca Alkitab harus tumbuh dalam diri adik-adik. Lalu yang kedua, kita tidak berhenti hanya sampai membaca. Kalau tadi kita ingat Nabi Ezra, dia bilang dia selain menguasai mengenai firman Tuhan, dia juga membagikannya kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, hal yang sama juga diharapkan ada dalam diri adik-adik. Jadi bukan cuma stop sampai baca, merenungkan, udah tidur lagi, main game dan yang lain sebagainya, boleh. Tapi jangan lupa untuk juga melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik bisa menjadi pelaku misi Allah untuk memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh umat manusia. Ya, Kak Iren, gimana caranya memberitakan firman Tuhan ke seluruh umat manusia? Sekarang aja nggak boleh kemana-mana, cuma di rumah doang, semuanya via online. Nah, adik-adik, satu hal yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi pelaku misi Allah dengan memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan, bisa adik-adik tunjukkan dalam sikap hidup adik-adik yang taat kepada Tuhan. Sikap hidup yang sama seperti Ezra tadi, takut kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik menunjukkan sikap hidup yang baik, takut akan Tuhan, nah adik-adik, orang-orang di sekitar adik-adik bisa lihat bahwa ada damai sejahtera dan kasih Tuhan ada bagi semua orang yang setia di dalam jalannya. Ada dalam diri adik-adik. Jadi semua orang bisa lihat dalam diri adik-adik bahwa adik-adik itu dalam pengasihan Tuhan. Nah, jadi dua hal tadi adik-adik gak boleh lupa. Yang pertama, adik-adik mulai sekarang tumbuhkan tekad, keinginan untuk membaca firman Tuhan. Dan tidak sampai di sana, ayo kita bergerak, kita melakukan firman Tuhan dengan salah satunya memiliki sikap hidup yang baik. Adik-adik, sekarang Kak Iren mau kasih tugas untuk adik-adik di rumah. Nah, kalau tadi kita udah dengarkan cerita mengenai Ezra, bahwa kita akan bertekad untuk rajin membaca Alkitab. Nah, tugas buat adik-adik sama. Dalam 1 minggu ini, adik-adik mulai setiap hari baca 1 perikop
Alkitab, boleh dari mana aja, boleh dari perjanjian lama, perjanjian baru, atau dari renungan, atau dari mana aja cerita yang adik-adik ingin ketahui. Nah, adik-adik baca. Lalu tugas adik-adik adalah adik-adik memilih satu ayat yang adik-adik suka, lalu adik-adik rekam dalam menghafalkan ayat tersebut, dan adik-adik di akhirnya boleh tambahkan apa yang adik-adik dapatkan dari ayat tersebut. Nah, nanti adik-adik rekam, adik-adik bikin vlog ya, antara 45 detik sampai 1 menit durasinya. Nanti kalau udah selesai, adik-adik boleh kirimkan ke Kak Tita. Adik-adik, sekarang kita satukan hati kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami boleh belajar dari Ezra, kami mau bertekad untuk menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, firman yang tadi telah kami dengar boleh tumbuh dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang hidup taat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang barusan kita dengar, Nabi Ezra menjadi teladan kita dalam dia memiliki sikap hidup yang baik. Nah, Tuhan juga ingin kita untuk memiliki sikap hidup yang baik seperti Nabi Ezra. Nah, tidak lupa kita juga harus membagikan sikap hidup yang baik itu kepada teman-teman ataupun keluarga yang berada di sekitar kita. Nah, yuk kita responi firman Tuhan barusan, kita bernyanyi. Aku suka berbagi. Wow. Adik-adik, sebentar kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh kedua teman kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di hari ini. Tuhan, kami mohon corona cepat berlalu sehingga kami dapat bersekolah di gedung sekolah. Tuhan memberkati juga mama papa kami, tetap sehat, kuat, tetap bekerja dengan baik. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, yaitu gereja GPIB Manual Depok. Kiranya gereja kami boleh Tuhan pakai sebagai alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati para pendeta dan majelis dan seisi gereja agar selalu diberi kesehatan. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan hal ini agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Doa ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui link ATM dan kode barcode yang nanti akan ditampilkan di layar HP adik atau TV adik-adik. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahannya.
kasih adik-adik untuk memberikan persembahannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menerima berkat. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi Yesus berpesan, di mana pesan Tuhan Yesus ingin kita menjadi lilin-lilin yang bercahaya dalam kegelapan. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita telah tiba pada akhir ibadah. Sekarang kita mau bersama-sama menerima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami masih boleh bersama-sama walaupun secara online mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya lewat puji-pujian kami tadi boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya juga firman yang tadi kami dengar boleh tumbuh dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan kembali lagi ke dalam aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau selalu sertai kami dalam aktivitas kami. Dan sekarang adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah. Dan kita akan kembali ke kegiatan kita masing-masing. Yuk kita mengikrarkan janji iman kita. 10 jari di dada. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Matthew. Dibalik. Kak Matthew sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dadah, selamat hari Minggu.